Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber Jambul Prambanan. Cuma hari ini tidak ada perambanannya guys. Jambul Borobudur. Oke, pada kali ini saya akan mereaksi satu video atau dua video permintaan Anda guys. Tapi sebelum itu selamat datang buat subscriber baru, penonton baru. Saya Rusdi Rusli daripada Malaysia, ingin ucapkan salam persaudaraan buat kita semuanya. Bagi mereka yang sering mendukung Rusdi Rusli daripada channel pertama Rusdi Rusli yang sudah di-ban sama YouTube, hampir 600,000 subscriber, sehinggalah ke channel baru kita Rusdi Official. Ya, insyaAllah kita coba lagi untuk bangunkan channel ini lagi besar, dan saya perlukan dukungan daripada anda semuanya. Dan saya mendoakan semoga Malaysia Indonesia tetap kompak, saling menghormati dan saling cinta damai guys. Siap selalu ya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa untuk terus like, comment, share dan subscribe. Baiklah, pada kali ini saya akan mereaksi satu video juga tentang bahasa guys. Kerana ada, ya seperti anda tahu, saya sebelum ini mengupload video-video daripada channel pertama sampai ke channel baru. Jadi ada banyak permintaan yang saya tidak react guys, dan rasanya baru 3 hari ataupun 4 hari saya mereaksi video di tahun 2024 ini guys. Jadi ada video-video baru, jadi ada banyak yang saya harus react guys. Jadi saya akan habiskan dulu satu-satu. Jadi bagi mereka yang sudah mengirimkan video, harap bersabar guys. Oke, baiklah, kita sama-sama saksikan. Video ini judulnya tentang kesuksesan bahasa Indonesia itu sudah tidak bisa dikejar lagi. Ini kata pejabat menteri yang ada di Malaysia guys. Saya juga jadi penasaran guys. Pejabat menteri Malaysia mengatakan seperti itu, mesti ada alasannya. Dan kenapa Indonesia dikatakan agak sulit untuk dikejar untuk menandingi bahasa Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu yang ada sekarang guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa. Selepas anda menonton sampai habis video ini, tinggalkan komentar anda guys dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Bahasa Indonesia Melayu. Hingga kini, terlihat bahwa Malaysia, negara tetangga, tampaknya belum sepenuhnya menerima status bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Hal ini terungkap belum dari menerima. berbagai Kenapa? komentar warganya. Tapi Kenapa dalam belum terima, menghadapi hal tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI, Muhammad Abdul Kak, memberikan respon tegas kepada netizen Malaysia yang berpendapat bahwa yang seharusnya diakui oleh UNESCO adalah bahasa Melayu. Oke. Kita Mari lobby-lobby. dengar, guys. Nah, negara tetangga yang paling mendukung kita adalah Filipina. Nah, Filipina sangat mendukung. Kemudian di tanggal 7 sampai 23 November kan ada sidang umum UNESCO. Nah, disitulah kesempatan kepala badan kami diundang untuk menjelaskan di tanggal 8 dan 9 begitu. Akhirnya dijelaskan mengapa bahasa Indonesia layak jadi bahasa sidang umum UNESCO. Ya, pertimbangannya karena penuturnya banyak, ya besar tadi ya. 287 juta itu ya Pak? Betul. Kemudian sudah mendunia, sudah ada di 54 negara. Saat ini juga sedang berkembang berbagai perangkat tentang bahasa ya. Tadi saya sebut misalnya ejaannya, tata bahasanya, alat ujinya, semua sudah lengkap seperti itu. Kita sampaikan semua, dan akhirnya di tanggal 20 nah, tanggal 20 itu sidang umum UNESCO itu memutuskan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif Pak. Saya jadi membayangkan bagaimana Pak Kepala Badan tuh melakukan presentasi, dan juga bagaimana timnya ya Pak. Ini kayaknya timnya nggak tidur-tidur nih. Bapak nggak tidur-tidur nih. Baik, Pak Hak, ini selanjutnya ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial nih, termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak, terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Nah, bagaimana nih Pak, menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Baik, sebenarnya
dari sisi lain ya kita menganggap dia lucu saja begitu ya. Maksudnya lucu begini, kita bisa menengok ke belakang ya. Salah satu Perdana Menteri Malaysia sebelum ini itu kan mengklaim ya bahwa Pak Jokowi itu setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Padahal ternyata Pak Jokowi tidak mengatakan itu begitu. Lalu oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dibantahlah itu bahwa Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu loh. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu loh. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di hampir seluruh Indonesia memang ada ya. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya. Sebagai bahasa daerah. Sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa ASEAN, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Saya jadi fokus, Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dahulu hubungan. Nah, itu penjelasannya guys. Jadi kepada teman-teman saya yang ada di Malaysia yang menonton di sini, kita boleh lihat ya, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu banyak suku yang ada di Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu itu cuma bahasa daerah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa Malaysia. Dan itulah sebenarnya konflik yang berlaku, kerana mungkin perkataan Melayu itu, kerana di Malaysia ini kan bukan hanya orang Melayu, ada Chinese, ada India begitu. Jadi mungkin itu yang membuatkan kenapa bahasa Melayu itu tidak begitu diterima dengan baik di Malaysia, sehingga kan mereka itu lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin guys. Jadi saya juga masih confused ya. Saya juga masih tanya teman-teman yang lain, daripada 10 orang 5 orang daripada mereka juga akan katakan saya juga bingung Rusdi, sama ada di Malaysia ini bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu guys. Jadi agak masih belum cukup kuat pengukuhannya di situ guys. Jadi semoga kita boleh belajar daripada bagaimana Indonesia itu mengangkat bahasanya itu sendiri, sehingga kan suku-suku yang ada di Indonesia itu bahasa Indonesianya itu Indonesia banget guys, sehingga kan mereka itu hampir lupa bahasa daerah mereka, bahasa ibunda mereka itu sendiri, karena mereka itu mengagungkan, membanggakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah nilainya sangat luar biasa sebagai rakyat Indonesia. Jadi mungkin itu yang harus dibelajar di Malaysia. Semoga bahasa Melayu juga boleh diterima dengan baik di Malaysia itu sendiri, warganya itu sendiri, sebelum dia bersebar ke negara-negara yang lain guys. Betul, jadi kita lanjut. Antara Indonesia dan Malaysia kerap tegang, terutama terkait klaim wilayah dan isu-isu lainnya. Dan waktu itu media sosial juga dihebohkan oleh ketegangan antara dua negara serumpun ini yang berkaitan dengan pilihan bahasa resmi ASEAN. Perselisihan dimulai ketika Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu diakui sebagai bahasa resmi ASEAN bersama bahasa Inggris karena penuturnya lebih dari 300 juta. Namun Menteri Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim menolak usulan tersebut dengan bahasa Melayu lebih bahasa 300 juta ya. Bahasa Melayu adalah dua entitas yang berbeda. Maka dari itu sampai sekarang untuk mewujudkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN terancam gagal. Dan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tanpa Indonesia, Malaysia tidak bisa apa-apa. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata
daripada wakil mereka. Jadi bagi saya mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ni, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di perhimpunan bangsa-bangsa bersama. Itu kelebihannya, guys. Saya kira terhadap pemimpin Indonesia sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira nampak perbezaan di situ. Sekalilah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini, sebab kita bekerja sama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini, sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu, ejaannya lain. Kalau semak melukar tu, I tu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ni pada tahun 72. Kita korbankan itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patut lah. Nah, Sobat Maju, begitulah kemajuan Indonesia tinggalkan Malaysia dan kemunduran bahasa Melayu yang diungkapkan oleh ahli bahasa Malaysia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian, guys? Okey, melalui video ini, guys, kita bisa lihat di hujung video tadi di mana Profesor Malaysia, Dr. Malaysia, pakar bahasa Malaysia itu mengatakan kenapa salah satu alasan kenapa bahasa Melayu itu ketinggalan berbanding dengan bahasa Indonesia itu generasi baru pengguna bahasa Indonesia itu begitu kuat, guys. Pelapisnya begitu kuat. Orang-orang Indonesia itu, generasi mudanya itu begitu kuat menggunakan bahasa Indonesia. Berbanding dengan bahasa Malaysia, mereka lebih menuju ke bahasa Inggris, guys. Okey, dan yang kedua adalah pemimpinnya itu sendiri, guys. Di mana di majlis-majlis internasional seperti PBB tadi ada disebutkan oleh doktor tadi mengatakan Perdana Menteri Malaysia menggunakan bahasa Inggris, manakala Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di situ kita bisa lihat potensi kenapa bahasa Indonesia itu unggul berbanding dengan bahasa Melayu. Bukan bermaksud bahasa Melayu itu gagal ataupun rendah, ya, tidak. Bermaksud di sini adalah kenapa bahasa Indonesia itu layak diangkat sebagai bahasa UNESCO, guys. Itu alasannya. Karena orang-orang Indonesia sendiri daripada di bawah sehinggalah ke peringkat atasan menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga kan banyak orang di dunia belajar bahasa Indonesia. Jadi Malaysia harus belajar bagaimana Indonesia itu menyuburkan pengguna-pengguna bahasa mereka itu sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Malaysia harus belajar daripada Indonesia supaya bahasa Melayu itu boleh diterima dengan baik oleh banyak bilangan kaum ada di Malaysia ini, sehingga kan bahasa Malaysia juga bisa unggul seperti bahasa Indonesia suatu hari nanti, guys. Jadi kalau ada lagi opini-opini anda, guys, mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan saya suka video ini, memberi pelajaran juga kepada saya. Ya, walaupun di video ini saya menggunakan bahasa Indonesia karena tujuan saya menggunakan bikin konten ini juga adalah untuk belajar bahasa Indonesia, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya juga akan coba untuk fokuskan menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu, guys.
dan juga menyebarkan betapa pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadang-kadang kalau saya sudah ketemu dengan teman-teman saya yang kerjanya yang sudah kerja-kerja kantor dan kerja-kerja yang bagus, mereka itu bahasanya itu campur guys, bahasa Inggris. Jadi walaupun mungkin mereka menggunakan bahasa Inggris, tidak salah kalau saya menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu guys. Jadi dukung saya, semoga saya tidak koyak ataupun tidak mental oleh mereka guys. Jadi itu saja kali ini. Kalau ada lagi video yang memberikan manfaat, tuliskan di kolom komentar dan kasih linknya sekali. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.